Oke, tema hari ini kita mau ambil yang paling penting dalam kehidupan kita, pembina yang bijak dan pembina yang bodoh. Kenapa tema hari ini tema pembina yang bijak dan pembina yang bodoh? Kita sering mengetahui bahwa seorang pembina itu susah. Amin, nggak gampang. Makanya kita harus jadi pembina yang bijaksana, pembina yang memimpin teman-teman kita untuk lebih baik lagi. Amin. Atau disebut teladan. Amin. Oke, kita buka Amsal 9 ayat 9. Saya minta Amsal 9 ayat 9 tolong bawa Alkitabnya. Amsal 9 ayat 9. Oke. Saya bacakan. Berikanlah orang yang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Oke. Ini kita menjelaskan, Raja Salomo menjelaskan, berikanlah orang yang bijak. Kita menjadi orang bijak. Makanya kita sebagai pemimpin atau pembina atau gembala atau apapun harus bijaksana. Amin. Kenapa? Tema ini pembina yang bijak, pembina yang bodoh. Banyak pembina-pembina, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan tidak mengetahui bahwa satu sisi kita harus menjadi pembina yang bijaksana. Amin. Kita tak sadar kita bisa menjadi pembina yang bodoh. Amin. Kenapa kita tak sadar? Karena kita mau belajar. Jadilah pemimpin yang bijaksana, bukan pembina yang bodoh. Amin. Nah, pembina adalah suatu pemimpin, suatu keputusan, suatu mengambil keputusan. Amin. Tapi kalau pembinanya belum bijak atau bodoh, mohon maaf, gimana mau jadi contoh teladan? Diri sendiri aja belum jadi yang terbaik. Amin. Nah, kita mau belajar bahwa pembina yang bijak ada pembina yang selalu memimpin yang dengan tegas, kedisiplinan, dan tanggung jawab, konsistensi, komitmen. Amin. Tetapi pembina yang bodoh itu hanya bisa mengajar doang, tapi tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa dia orang yang paling bodoh. Banyak berbicara, tetapi sedikit bertindak. Amin. Tapi kita mau jadi seorang pembina yang bijak, pembina yang mau mengerti, pembina yang teladan. Amin. Nah, ada beberapa poin kita mau belajar. Ada 5 poin yang kita mau belajar tentang pembina yang bijak dan pembina yang bodoh. Pertama, Perdi, sini Per. Yang pertama adalah pembina adalah teladan, bukan hanya pendengar. Nah, kita tandai. Pembina adalah teladan, bukan hanya pendengar. Nah, seorang pembina bukan hanya orang yang pandai berbicara. Ingat, bukan hanya pandai berbicara, bukan pandai berkhotbah, tetapi orang yang hidup mencampurkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan adalah sebagai contoh. Amin. Bukan pandai berbicara, bukan pandai berkhotbah, bukan pandai apapun, bukan pandai WL. Tapi seorang pembina harus bisa menteladani apa yang Tuhan mau. Harus bisa menjadi contoh. Amin. Nah, ada beberapa contoh kita harus mau belajar. Yang pertama, kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Yang pertama kita mau belajar, jadi teladan dalam perkataan. Pembina yang benar, pembina yang teladan harus menjadi teladan dalam perkataannya. Konsisten dalam perkataannya. Amin. Sesudah jadi perkataan, yang kedua ada karakter. Ketiga, kasihnya. Yang keempat, kesetiaannya. Yang kelima, baru kesuciannya, kekudusannya. Amin. Nah, pembina yang bijak hidupnya sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Tetapi kalau pembina yang bodoh adalah hanya pandai menegur, tapi hidupnya tidak berubah. Nah, kita mau jadi pembina yang pintar atau bijak. Kita bukan hanya sebagai banyak pandai berbicara, bukan pandai menegur, tapi kita harus pandai apa teman-teman? Apa yang Tuhan mau. Amin. Kebijakan tidak diukur dari banyak kata-kata. Ingat, Perdi buka kamera. Bukan dari kata-kata. Kita garisin, bukan dari kata-kata, tapi dari keteladanan hidup. Amin. Nah, dari keteladanan hidup. Bagaimana mencontoh jadi keteladanan hidup? Contoh sederhana. Kita dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam apapun, dalam gereja, pasti ada pembina yang bijak. Amin. Jadi seorang gembala itu bukan
nama doang, bukan nama, tapi keteladanannya, komitmennya, konsentrasinya. Amin. Nah, seorang juga pembicara juga bukan sekedar pembicara doang, bukan mencari tenar, tapi bagaimana mengerti keadaan jemaat, bagaimana keadaan prinsip-prinsip ibadah. Amin. Situasi kondisinya dan juga WL. Amin. Situasi kondisi jemaat. Jadi gini, seorang pembina atau pemimpin itu dia mengerti kapan waktu bertindak, kapan waktu untuk diam. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pembina yang bijak ada rendah hati dan mau belajar. Nah, dalam ibadah, dalam apapun, hidup itu penuh dengan pelajaran. Amin. Nah, pembina yang bijak itu, pembina yang bodoh itu adalah orang yang bijak tidak merasa tahu. Tidak merasa tahu. Dia orangnya belajar rendah hati. Udah tahu tapi rendah hati. Dan selalu mau didengar dan diajar. Dan selalu mau didengar dan diajar. Nah, itu prinsipnya. Yang pertama adalah pembina yang bijak itu adalah dia tidak merasa tahu segalanya. Dia mau mendengar dan mau diajar. Amin. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Amin. Jadi kita jadi pembina itu harus bijak dan mau siap didengar dan biar kita menambah ilmu. Amin. Bukan so bisa padahal nggak bisa. Amin. Nah, ciri-ciri yang pembina yang bijak adalah yang pertama adalah mau dikoreksi dan terbuka dengan masukan. Nah, sebagai pembina itu harus terbuka, mau dikoreksi. Kalau emang salah ya salah. Amin. Yang kedua adalah tidak merasa benar. Nah, ini kita mau belajar. Sebagai seorang pembina itu tidak merasa benar. Semuanya belajar. Yang ketiga, berdoa sebelum memberi nasihat. Berdoa. Yang keempat adalah memandang orang lain dengan kasih. Nah, itu. Oke. Ciri pembina bodoh. Tidak mau didengar, cepat menghakimi, mengandalkan emosi, bukan firman Tuhan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kalau kita mau jadi pembina jadi berkat, jadilah pembina yang bijak. Amin. Pembina yang bijak membangun hati. Pembina yang bodoh meruntutkan semangatnya. Nah, kalau pembina yang bijak itu orang itu pada semangat pelayanan. Tapi pembina yang bodoh itu ya dia lagi, ketemu dia lagi. Malah jadi batu sandungan. Amin. Nah, yang ketiga, pembina yang bijak membimbing dengan kasih bukan kuasa. Ingat, ada pembina yang suka memerintah. Ingat, kita itu sebagai pembina bukan memerintah. Tapi ada pembina yang suka memerintah, bukan membimbing. Nah, kita sebagai pembina itu membimbing, bukan merintah, teman-teman. Jadi pembina itu bukan sekedar pembina, bukan. Tanggung jawabnya besar. Sebagai gembala juga tanggung jawabnya besar. Padahal Tuhan memanggil kita bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani. Di dalam komunitas ini bukan pembina yang utama, tapi Yesus lah yang utama. Kepala lah Yesus. Amin. Artinya semua itu sama. Bermasalah nyampe.